Monsignor Henricus Leven SVD, Vikaris Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Pada hari Minggu 12 November tahun 1933, Pater Henricus Leven ditabiskan di Uden, Belanda, menjadi uskup Kepulauan Sunda Kecil dengan moto O Crux Ave Spes Unica, Salam O Salib satu-satunya harapan. Harapannya hanya pada salib Kristus, sumber kekuatan dalam mengabdi orang-orang kecil dan dalam mengatasi situasi yang penuh bahaya. Beliau juga mengajak umatnya untuk mencari kekuatan hanya pada salib Kristus. Dalam tabisannya menjadi uskup, beliau bersumpah kepada Tuhan dan gerejanya untuk setia dalam iman yang kudus dan mengajarkannya melalui teladan hidup dan pewartaanku dengan rendah hati, sabar, suci, dan sopan dalam mengasihi yang kecil, miskin dan sengsara, semua yang terpojokan dan yang merasa sendirian. Sumpah inilah yang terus diwujud nyatakan oleh Monsignor Henricus Leven dalam hidup dan karya misinya. Sebagai uskup, Monsignor Henricus Leven mengembalakan umatnya dari tahun 1933 sampai 1951 dalam masa yang sangat sulit akibat Perang Dunia Pertama dan selanjutnya menghadapi Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan masa Malaise atau krisis ekonomi dunia, pendudukan Jepang, serta revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi ini, ia tetap berpegang pada kekuatan salib Kristus dengan visi menjadikan Flores pulau yang bersemangat Katolik dengan benar yang diwujudkan dalam misi. Pertama, di bidang pastoral, mengadakan sinode pertama untuk menyeragamkan metode karya pastoral yang merupakan pedoman kerja seluruh vikariat yang digunakan sampai masa Monsignor Abdon Longinus Dacunya PR. Kedua, di bidang pendidikan, memperhatikan dan meningkatkan pendidikan formal maupun non-formal, pertukangan, kursus rumah tangga, keterampilan putri, asrama-asrama bagi anak-anak, kelompok remaja dan peserta kursus rumah tangga. Ketiga, di bidang kesehatan, memperhatikan rumah sakit Lela, meminta izin kepada pemerintah Belanda untuk membuka poliklinik dan BKIA, menugaskan para imam dan para suster yang berpatroli untuk membawa obat bagi yang sakit, menganjurkan dan mendukung usaha para pastor untuk pengadaan air bersih bagi masyarakat terpencil, juga jalan raya. Keempat, di bidang ekonomi, mengadakan 2 tenaga insinyur pertanian dari Serikat Sabda Allah yang mendirikan kelompok Ikatan Petani Pancasila dan meminta pemerintah untuk membuka jalan bagi masyarakat terpencil. Kelima, kaderisasi dan kemandirian gereja setempat, mendirikan CIE, memperhatikan dan meningkatkan Seminari Menengah Mataloko dan Seminari Tinggi Ledalarau. Keenam, mengadakan pemekaran wilayah Vikariat Timur Ende, Larangtuka, Ruteng, dan Prefektur Apostolik Denpasar, Bali. Buah-buah dari karyanya mendirikan kongregasi pengikut Yesus. Pribadi Henricus Leven yang bijaksana, cerdas dan cermat, serta teliti dan tuntas dalam menjalankan setiap tugas sebagai sekretaris prefek apostolik, pastor paroki, rektor, prokurator, dan inspektur persekolahan misi Katolik. Ia juga mengawasi kursus pertukangan, perdagangan, juru tulis, dan kursus penjaga toko agar masyarakat kecil dimampukan bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Dari aktivitas misinya yang khas ini terlahir dalam CIY yang didirikannya. CIY dalam menjalankan karya perutusan mengemban 4 bidang karya yang merupakan sulur-sulur yang subur dari pokok misinya. 1. Di bidang pendidikan formal seperti playgroup, autis, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Tinggi Pastoral, Universitas Terbuka Unit Kupang di Waibalun, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, dan pendidikan non-formal seperti asrama-asrama. Kedua, di bidang kesehatan seperti Rumah Sakit Umum di Jopu, Rumah Sakit Lepra di Lembata, Poliklinik, BKIA, Poligigi, Polimata, fisioterapi, pengobatan tradisional. 3. Di bidang sosial seperti panti anak, panti remaja, panti jompo, panti rehabilitasi kusta, gila dan cacat, panti penitipan bayi dan anak balita, kursus keterampilan, usaha simpan pinjam bersama masyarakat kecil, koperasi milik kita, kerjasama dengan LSM, CCF dan CRS. 4. Di bidang karya pastoral, membina kelompok-kelompok hidup beriman, anak-anak sekolah, para remaja, pasangan suami istri, menyusun dan mencetak buku renungan ikut Yesus, berisi renungan setiap hari sepanjang tahun. Dalam melaksanakan karya perutusannya ini, suster-suster CIY selalu melandasi hidupnya dengan karisma belas kasih Allah dan spiritualitas salib, dengan tetap mengimani Deus Providebit dalam sikap batin Fiat Voluntas Tua. Dialah seorang administrator sejati dan seorang pemimpin yang tepat pada masa yang sangat sulit. The right man on the right place, bahkan on the right time. Kardinal Fumasoni Biondi sebagai prefek propaganda Fide berkata, Monsignor Henricus Leven adalah seorang Decus Ecclesia, putra kebanggaan Gereja Kristus. Paus Pius ke-12 dalam penghargaannya berkata, saudara telah memimpin satu dari daerah-daerah misi Katolik yang paling subur di dunia dan telah mencapai pertumbuhan yang terpuji dengan mencurahkan segala bakat rohani dan tenaga tanpa menghiraukan kenyamanan sendiri, dengan pengorbanan dalam memperoleh banyak jiwa bagi Kristus, sehingga kami menganugerahkan tanda penghargaan kepada saudara sebagai asisten tata kepausan. Sebagai mahkota atas seluruh karyanya yang ditandai oleh salib harapan yang tunggal, serta atas pengorbanannya melewati masa yang penuh ketegangan dan penderitaan, Monsignor Henricus Leven boleh mengalami hari terbesar gereja yang dipimpinnya di Flores, ketika ia menabiskan 3 uskup sebagai tanda pemekaran vikariat Ende menjadi 3 vikariat pada tahun 1951. Satu dari ketiga uskup itu adalah uskup pribumi pertama dari Flores, yakni Monsignor Gabriel Manek SVD, yang menjadi vikaris apostolik untuk vikariat Larantuka. Oleh karena cintanya akan gereja di Kepulauan Sunda Kecil, termasuk putri-putrinya CIY, Bapak pendiri Monsignor Henricus Leven SVD berkerinduan untuk hidup dan meninggal di antara para putrinya di Jopu. Ketika kesehatannya menjadi semakin rapuh, Monsignor Henricus Leven kembali ke Eropa dan berdiam dalam rumah misi di Steil. Dengan tetap mengimani Deus Providebit, Monsignor Henricus Leven SVD menghembuskan nafas terakhirnya dalam nada Fiat Voluntas Tua pada tanggal 30 Januari 1953 dan dimakamkan di samping makam pendirinya, yaitu Beato Arnoldus Jansen. Monsignor Henricus Leven SVD
Beliau telah pergi, tetapi jasanya dikenang dan semangatnya menjadi jiwa putri-putrinya, suster-suster CIY, dengan buah-buah yang dihasilkan bagi yang kecil dan tertindas, khususnya perempuan dan anak-anak. Meski tak jarang mereka terlintas zaman penuh tantangan, namun salib, andalan satu-satunya, tetaplah menjadi tatapan yang menghidupkan.